Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Andika Dusa Putra dengan NIM 203-15578, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Jakarta. Mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mahbub Taufik, SAG, SNMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu pemasaran dan proses pemasaran. Tujuan dan kemampuan yang dipelajari. 1. Mendefinisikan pemasaran dan membuat kerangka langkah proses pemasaran. 2. Menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasikan 5 konsep inti pasar. Yang ketiga, mengidentifikasikan elemen kunci dari strategi pemasaran yang digerakkan dan mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang merancu pada strategi pemasaran. 4. Mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasikan strategi penciptaan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Yang kelima, mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran dalam era hubungan saat ini. Kajian konsep pertama. Perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar atau kecil, laba atau nirlaba, domestik atau global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan komitmen besar terhadap pemasaran. Tujuan pemasaran adalah membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Kajian konsep 2. Pemasaran berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai unggul dan untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Pemasaran beroperasi dalam lingkungan global yang dinamis yang dapat dengan cepat membangun strategi pemenang di masa yang lalu menjadi ketinggalan zaman. Agar berhasil, perusahaan harus sangat fokus pada proses pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Proses pemasaran. Proses pemasaran mencakup 5 langkah. 4 langkah yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan. Proses pemasaran model sederhana. Yang pertama adalah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai unggul, membangun hubungan menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Langkah-langkah proses pemasaran. Yang pertama, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menemukan pelanggan sasaran. Ketiga, pemasar membangun proses pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Keempat, seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar.
Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Konsep inti pasar. Konsep inti pasar mencakup 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2. Penawaran pasar dalam kurung produk, jasa, dan pengalaman. Ketiga, nilai dan kepuasan. 4. Pertukaran dan hubungan. Dan yang terakhir, pasar. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Rabun jauh pemasaran atau marketing miopia adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari hak tertentu dengan menawarkan imbalan. Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Sistem pemasaran modern, elemen-elemen. Pemasok, perusahaan, pesaing, perantara pemasaran, dan yang terakhir adalah pengguna akhir. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. 1. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayani. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan 2. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran atau bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan 3. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Lima, orientasi pasar. 1. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. 5. Orientasi pasar 2. Konsep penjual menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari pesaing. 5. Orientasi pasar 3. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan
dan memenuhi tanggung jawabnya. Manajemen hubungan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan kunci dari hubungan yang langgeng. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda pula. Strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan, karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik pula. Perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Perubahan dramatis dalam pemasaran globalisasi. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasaran yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini, hampir semua perusahaan besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global. Perubahan dramatis dalam pemasaran, tanggung jawab, etika, dan sosial. Pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab, etika, dan sosial mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Perubahan dramatis dalam pemasaran organisasi nirlaba. Akhirnya, di masa lalu, pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir pemasaran juga telah menjadi bagian utama dari strategi berbagai organisasi nirlaba seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra simfoni, dan bahkan gereja. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini, semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan dunia di sekitar mereka. Demikian video ini saya buat guna mencapai nilai terbaik dalam ujian tengah semester genap di tahun ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman sekalian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penghapus saya, Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SCMM, yang telah memberikan materi sehingga saya dapat melaksanakan ujian dengan baik dan benar. Saya Dika Yusuf Putra berundur diri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam mahasiswa dan salam budi luhur.